Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran daring MTS MSI Asy'ari Dua Kudus, mata pelajaran PPKN kelas 7. Perkenalkan, saya Yaswatul Arifah sebagai guru pengampu mata pelajaran PPKN kelas 7 yang akan menemani anak-anak semua dalam satu semester ke depan, yaitu semester dasar. Nantinya saya harap anak-anak dapat mengikuti pembelajaran setiap kali pertemuan, tidak boleh ada yang absen, walaupun kita bertemu secara virtual melalui YouTube, tetapi anak-anak nantinya dapat mengisi absensi dalam kolom komentar. Gitu ya, khusus untuk kelas 7. Nanti perkenalan, silahkan ditulis namanya masing-masing, nama lengkap, beserta kelas 7 apa, antara A, B, C, D, dan E. Kemudian selanjutnya adalah nomor absen. Apabila nomor absennya belum diketahui, cukup dengan nama dan kelas saja, gitu ya. Jangan sampai lupa. Kalau sekarang ingat, langsung saja ditulis di kolom komentar siapa nama, biar kita bisa kenalan lebih dekat, tahu namanya, dan nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan saja, ditulis di kolom komentar. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, khususnya pada umumnya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Selanjutnya, bab pertama, yaitu berkenaan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Apa sih itu yang dinamakan ideologi? Nah, harapannya nanti setelah kalian menyimak video ini, setelah kita melangsungkan proses pembelajaran daring atau virtual melalui YouTube, anak-anak dapat memahami apa yang dimaksud dengan ideologi, apa yang dimaksud dengan dasar negara Indonesia, serta fungsinya, dimensi yang digunakan dalam merumuskan ideologi. Setelah itu, nanti anak-anak juga dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pada kesempatan ini, silahkan disimak dengan LKS-nya halaman 6. Di situ telah tercantum bahwa pengertian dari ideologi. Ideologi ini yang dimaksud adalah sebuah pemikiran, sebuah keyakinan, gagasan, atau konsep yang dihasilkan berdasarkan musyawarah bersama dengan tujuan untuk membentuk suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya negara Indonesia. Nah, apa sih ideologi yang digunakan di negara kita, negara Indonesia? Di sini ada pembahasan mengenai arti dan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Tentunya pada pelajaran kelas 7 kita sudah mempelajari tentang bagaimana negara Indonesia bisa merdeka, bagaimana sebuah negara bisa bersatu berdaulat dikarenakan terdapatnya sebuah pemikiran atau sebuah gagasan yang nantinya akan diberlakukan demi untuk keberlangsungan kehidupan negara masing-masing. Nah, kita menginjak pada pembahasan arti dan makna Pancasila. Kita tahu bahwa ideologi Pancasila kita ini yang jumlahnya ada 5, tentunya anak-anak sudah hafal ya, dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ke-5. Nah, di sini ini ideologi yang dimaksud adalah sebuah pemikiran, sebuah gagasan, di mana gagasan tersebut, pemikiran tersebut mencakup seluruh nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Nah, negara Indonesia ini tujuan berdirinya untuk apa? Yang ingin dicapai dari negara Indonesia ke depannya ini nanti apa saja? Nah, ini sudah tercantum, sudah terangkum ke dalam makna atau isi dari Pancasila. Karena itu, Pancasila harus kita pertahankan, harus kita junjung tinggi, tidak boleh ada yang seolah-olah ingin merusak atau mengganti Pancasila kita dengan konteks lain, dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Misal, sila pertama yang seharusnya sudah dirumuskan ketuhanan yang Maha Esa itu akan diubah oleh kelompok lain, itu jangan sampai terjadi. Nah, tugas kita adalah mengawal, menjaga, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian setelah kita tahu, oh ideologi ini maknanya adalah sebuah pemikiran, sebuah gagasan yang akan digunakan untuk menjalani kehidupan bernegara, berbangsa. Nah, khususnya di Indonesia. Sekarang fungsi dari ideologi itu apa sih? Yang pertama adalah sebagai bentuk struktur kognitif bangsa dan negara. Ini yang dimaksud adalah setiap warga negara harus mengetahui, harus memiliki pengetahuan, wawasan tentang landasan yang kita pakai. Nah, landasan yang kita pakai kan Pancasila, otomatis kita harus paham isi dari Pancasilanya, makna dari apa yang dimaksudnya. Nah, ini bukan hanya dipahami oleh kita saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian peran ideologi ini untuk apa? Yaitu perannya adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya kita hidup bukan hanya kita sendiri, bukan hanya keluarga kita sendiri, apalagi di Indonesia ada berpuluh-puluh ribu, beribu-ribu pulau, 17.000 pulau lebih yang penduduknya lebih dari 270 juta. Wah, banyak sekali ya. Nah, ini memicu atau bisa terjadinya permasalahan antara suku, antara bangsa, antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya, antara suku satu dengan suku yang lainnya, atau bisa juga dalam bidang adat, budaya, dan agama. Nah, ideologi ini menyatukan perbedaan, menyatukan yang berbeda untuk menjadi satu kesatuan demi menjunjung dan demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita beralih pada kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, kedudukan Pancasila ini sangat luas, bukan hanya sebagai ideologi, tapi makna dari ideologi itu yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, ibaratnya ideologi ini adalah raga tentunya jika ingin hidup, jika ingin ada kehidupan, otomatis raga ini ada jiwanya yang menggerakkan, yang membuat hidup. Pancasilanya ini adalah sebagai jiwa dari bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai ciri dan pribadi bangsa Indonesia. Kenapa kok Pancasila bisa sebagai ciri? Coba kita lihat bersama. Apakah Pancasila digunakan lebih dari satu negara? Apakah di negara tetangga kita menggunakan Pancasila? Tentu tidak, karena Pancasila adalah bukti pemikiran original dari dari pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yaitu ada salah satunya Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, ada lagi nanti Mohyamin, ada lagi nanti Profesor Sutomo, dan masih banyak lagi yang memperjuangkan lahirnya ideologi Pancasila. Yang ketiga adalah sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Otomatis kalau pedoman hidup ini harus dipegang, harus dijalankan, tidak boleh melenceng dari pedoman yang telah ada. Yang keempat adalah dasar negara. Sebagai dasar negara ini, otomatis apapun yang berkaitan tentang bangsa Indonesia harus berlandaskan, harus bersumber dari ideologi, yaitu Pancasila. Yang kelima adalah sebagai sumber dari segala hukum. Kalau kita pernah melihat televisi, ada yang namanya kasus-kasus yang terjadi dalam ranah hukum, itu nantinya kok bisa sampai diberikan solusi yang seperti itu, karena kita merujuk pada dasar negara, karena kita merujuk pada ideologi kita. Ideologi kita mengatur tentang apa? Ideologi kita mengajarkan atau mengarahkan kehidupan yang bagaimana? Nah, di situ adalah solusi yang tepat untuk mengatasi segala macam konflik yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang keenam, ideologi ini sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tujuan dan cita-cita bangsa. Karena semua harapan, semua visi, semua cita-cita tercantum dalam ideologi negara. Kemudian yang keempat, kita membahas mengenai peran Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau tadi adalah kedudukan, kemudian kalau sekarang adalah peran Pancasila ini adalah sebagai aturan ideologi yang tidak boleh dilanggar. Maka hukum ini harus ditaati. Jika ada kesalahan dalam norma, harus ada sanksinya. Sanksinya berupa bisa sanksi sosial, bisa sanksi moral. Kemudian kita masuk ke perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila ini dimulai dari terbentuknya BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI ini didirikan karena desakan masyarakat Indonesia yang ingin merdeka. Sehingga nanti lahirlah sebuah piagam yang namanya Piagam Jakarta, di mana nanti Piagam Jakarta akan dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi negara atas usul dari pemimpin-pemimpin bangsa. Salah satunya 3 tokoh pemimpin yang sangat terkenal dalam peristiwa BPUPKI adalah satu, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini mengusulkan dasar negara terdiri atas 5, yaitu 1, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme.
Ini. Yang kedua adalah internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan moral. Yang kelima, yaitu ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian tokoh yang kedua adalah Mohyamin. Mohyamin ini juga mengusulkan dasar negara yang secara tertulis beliau mengusulkan yang pertama yaitu ideologi negara yang satu, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini potret atau foto dari Mohyamin ya. Kemudian yang terakhir adalah Profesor Supomo. Ini Profesor Supomo juga mengusulkan ideologi atau teks Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945. Profesor Supomo ini ya beliaunya. Nah, pada tanggal 22 Juni ini berhasil membentuk panitia 9 untuk menyusun Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut yang telah kita hafal dan pahami bersama. Ini bentuk dari Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta ini disetujui oleh panitia 9. Panitia 9 ini didasarkan atas terbentuknya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun siapa saja orang-orangnya, pahlawan-pahlawan bangsa ini yang telah berhasil merumuskan Piagam Jakarta, ada Haji Soekarno, Haji Ahmad Subarjo, Haji Abdul Qahar, Alex Adris Maramis, dan ada Cokro Sujoso, Haji Muhammad Hatta, Haji Abdul Wahid Hasim, Haji Abdul Salim, dan Haji Muhammad Yamin. Demikian pembahasan pada pertemuan pertama kali ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan semoga lain waktu, lain kesempatan kita dapat bertemu kembali secara virtual maupun insya Allah secara tatap muka di madrasah. Jangan lupa mengisi absensi di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.